Orang yang mengenal Allah adalah mereka yang melakukan perintah Allah, seperti memberitakan Injil, mengunjungi orang sakit, dan lain sebagainya. Tapi ada yang tidak melakukan, padahal orang itu adalah hamba Tuhan, pelayan khusus, penatua, diaken, tapi tidak melakukan pelayanan. Apakah orang tersebut bisa tergolong pelayan Tuhan? Sebenarnya semua kita tuh hamba Tuhan. Ya, siapapun kita hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang memang sebagai seorang pendeta, ada hamba Tuhan yang memang sebagai penatua, diaken, dan lain sebagainya. Hamba itu tugasnya melayani. Kalau hamba tugas melayani, maka orang disebut hamba kalau dia melayani. Kalau dia tidak melayani, bahkan dilayani, maka dia disebut bos. Dia disebut tuan, bukan seorang hamba atau pelayan. Hamba itu melayani. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya Tuhan itu memang menyebut para hambanya itu sebagai pekerja. Memang ladang itu sudah menguning, mintalah pekerja karena ladang luas tapi pekerja sedikit. Jadi yang melayani itu disebut pekerja. Nah, maka orang yang melayani Tuhan harus kerja. Adalah menarik bahwa waktu Tuhan memanggil para rasul, para pelayannya, mereka itu adalah mereka semua dipanggil dalam keadaan bekerja. Coba lihat Petrus, Yakobus, Yohanes, semua waktu dipanggil mereka sedang menjala ikan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah pakai seorang pemalas. Bahkan ada orang yang bilang, bahkan setan pun tidak bisa pakai seorang pemalas. Ya. Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang rajin? Allah yang ditampilkan dalam Alkitab itu sebagai Allah yang bekerja. Contoh, dalam konteks penciptaan, dia kerja. Dia kerja, dia berfirman, dia perintah. Lalu Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan napas dalam hidungnya. Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup dengan daging. Dibangunnya perempuan, seorang perempuan. Berarti waktu penciptaan Allah itu aktif. Aktif kerja. Ya, sebelum penciptaan manusia perempuan, Allah juga membentuk binatang dari tanah. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan segala burung di udara. Dan ini adalah bekerja. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja. Dalam konteks providensi, providensi itu pemeliharaan atas alam semesta. Jadi Tuhan itu selesai mencipta, itu bukan nganggur. Ya, memang ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dia berhenti dan menguduskan, tapi bukan berarti beristirahat, tidak bekerja apa-apa. Lihat Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi habis mencipta, itu terus. Ada satu paham yang namanya deisme. Deisme itu artinya Allah mencipta, setelah itu Allah menetapkan hukum-hukum alam, dan alam ini berjalan hanya berdasarkan hukum. Jam tangan ini diciptakan oleh orang. Setelah itu, orang itu setelah jam tangan jadi, apakah orang itu masih berurusan dengan jam tangan? Tidak. Dia sudah menciptakan hukumnya, yaitu kalau jarum detik bergeser ke kanan 60 kali, jarum menit geser 1 kali. Jarum menit geser 60 kali, jarum jam 1 kali. Itu berjalan otomatis berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tapi pencipta jam tidak ada urusan lagi dengan jam, selesai. Itu deisme. Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak menciptakan alam semesta lalu membiarkan alam semesta jalan dengan sendiri. Tidak. Selalu dalam kontrol. Makanya dibilang dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dalam Mazmur 75 ayat 4 dibilang bumi hancur dan semua penduduknya. Tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Jadi Tuhan tetap jaga ini alam semesta ini. Ya, Tuhan tetap jaga alam semesta. Lalu dia juga jaga kita. Mazmur 121. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak terlelap penjaga Israel. Dia jaga kita terus ya. Luar biasa. Tuhan tidak pernah berhenti kerja. Matius 5 ayat 45. Bapamu di surga menerbitkan matahari. Menurunkan hujan. Kerja juga dia. Ya. Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
Dia menurunkan hujan dari langit. Dia memberikan musim-musim subur bagi kamu. Dia juga atur angin, hujan, kilat, guru. Ketika dia menetapkan kekuatan angin, mengatur banyaknya air. Ketika dia membuat ketetapan bagi hujan, jalan bagi kilat, guru. Itu hujan, kilat, angin, Tuhan atur semua itu. Ya. Ayub pasal 37. Karena kepada salju dia berfirman, jatuhlah ke bumi. Kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi kalau ada hujan deras itu Tuhan yang perintahkan itu hujan. Termasuk di Jakarta. Ya. Ayat 11. Awan pun dimuatinya dengan air. Awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Berarti kilat guru itu juga jalan menurut pimpinan Tuhan. Dia mengatur waktu pemunculan matahari dan bulan. Mazmur 104 ayat 19. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Dia atur semua. Dia beri makan dan minum bagi binatang. Bukan hanya kita, binatang juga. Mazmur 104 ayat 11. Dia memberi minum kepada segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan, tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Pandang burung-burung di langit yang diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Mazmur 147 ayat 9. Dia yang beri makan kepada hewan. Itu hewan darat. Bagaimana dengan hewan laut? Tuhan juga atur hewan laut itu. Ya, semuanya menantikan engkau supaya diberi makan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang kepada kebaikan. Tuhan tuh rajin ya. Kerja terus ya. Wah, kerja tidak habis-habis. Dia menghiasi bunga-bunga dan rumput-rumput. Matius pasal 6. Allah mendandani rumput di ladang. Dia mengatur rezeki untuk makan semua manusia. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi makanan pada waktunya. Ya, jadi kita kerja, masuk kantor, pergi ke laut, pergi ke kebun. Itu Tuhan atur supaya kita dapat makan semua. Dia atur langkah tiap-tiap orang. Amsal 20, langkah tiap orang ditentukan oleh Tuhan. Bayangkan berapa banyak orang ini. Ya, tapi setiap langkah Tuhan tentukan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia hitung rambut orang. Matius 10 ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayo, siapa di antara saudara pernah hitung rambut sendiri? Ada. Kita bahkan tidak tahu kita punya rambut berapa. Tapi Tuhan hitung semuanya. Mulai dari rambut yang pernah ada, sedang ada, dan sudah tidak ada lagi. Ya kan? Dia hitung semua itu. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sehelai pun rambut itu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa di surga kan? Nah, berarti rambut jatuh saja Tuhan tahu. Kalau kita, coba ibu-ibu, pernah bangun pagi hitung berapa rambut yang jatuh? Pernah masak sayur, masak ikan, berapa rambut yang masuk? Pernah hitung? Saya pernah beli pisang goreng, begitu makan, ternyata ada rambut itu. Ya, tapi Tuhan hitung semuanya. Wah, ini berarti bahwa Tuhan rajin kerja. Dalam konteks inkarnasi itu penjelmaan jadi manusia. Pada waktu Allah bekerja datang ke dalam dunia, dia juga bekerja bagi penebusan manusia. Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia dan Yesus kerja di dalam dunia ini. Ingat, Yesus datang dalam dunia itu rajin. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti yang tukang kayu siapa? Bapaknya Yusuf. Tapi Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Siapa tukang kayu? Yesus. Yesus kerja. Dalam konteks yang lain dia bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Wah, apalagi dalam konteks eskatologi ini akhir zaman. Ternyata dalam akhir zaman juga Allah kerja. Kerja apa? Kisah 17 ayat 31, ia dengan adil akan menghakimi dunia. Jadi jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja sejak awal dunia hingga akhir dunia. Amin. Tuhannya saja rajin kerja. Hamba, kalau hamba pemalas, tidak bekerja, ini sebenarnya siapa yang Tuhan, siapa yang hamba ini? Ya, maka kalau Tuhan sendiri sebenarnya rajin kerja, hamba mestinya juga rajin kerja. Ya, nah karena itu maka mari, seorang hamba adalah seorang pekerja. Marilah kita sungguh-sungguh bekerja.
Kalau sudah diberikan jabatan hamba Tuhan, kita punya tanggung jawab bekerja melayani Tuhan. Ya,